Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Oke, lagi-lagi kepala daerah terjerat kasus korupsi. Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus pemerasan. Ini sangat mencengangkan karena sebelumnya yang diamankan oleh KPK ada 10 orang. Tetapi setelah pemeriksaan 1 kali 24 jam, 3 orang jadi tersangka. Termasuk sosok Gubernur Riau yang baru menjabat sejak Februari 2025. Bayangkan, belum genap 1 tahun, Bro. Tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan berikut kami akan tampilkan fakta-fakta terkait dengan penangkapan dan penetapan tersangka dari Gubernur Riau Abdul Wahid. Oke, di kasus pemerasan menjerat Gubernur Riau, para tersangka ada 3 yang tadi yang dikatakan dari 10 kemudian ditetapkan sebagai tersangka 3 orang. Ada tenaga ahli Gubernur Riau M. Nur Salam, kemudian Gubernur Riau Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arif Setiawan. Mungkin Anda dapat menjelaskan? Yang menarik kok, Gubernur Riau Abdul Wahid ini merupakan seorang politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, punya background pengusaha. Sebelumnya pernah menjabat sebagai DPR RI. Bahkan jauh sebelum itu DPRD Riau. Ia dilantik pada Februari 2025. Yang menarik dari 10 orang yang kemarin diamankan KPK adalah M. Nur Salam, tenaga ahli. Kemarin sempat dicari-cari KPK, ternyata justru menyerahkan diri secara langsung ya, tidak terlibat dalam OTT, tidak tertangkap operasi tangkap tangan ini ya. Inisiatif menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. Dan yang paling kiri Kepala Dinas PUPR PKPP M. Arif Setiawan dengan inisial MAS kemarin dijelaskan oleh para wakil pimpinan KPK. Ia sudah 3 tahun menjabat sebagai Kadinas PUPR PKPP. Inilah 3 orang yang menjadi tersangka karena dari 10 ini ada rata-rata yang kena amankan. Mereka berstatus sebagai Kepala UPT, Unit Pelaksana Teknis. Nah, ini sejumlah unit pelaksana teknis membahas pemberian fee yang akan dialokasikan Gubernur Riau sebesar 2,5% dari proyek ya di unit pelaksana teknis ini. Ada 6 unit pelaksana teknis ya 1 sampai 6 rata-rata fokus pada infrastruktur, jembatan maupun jalan. Ini juga menjadi sorotan kami karena ternyata APBD di Riau itu defisit nilainya 1 triliun lebih. Tapi mereka berpikir keras bagaimana cara memberikan fee ini. Uangnya dari mana? Oke, nah ini pertanyaannya itu. UPT sampai menggadaikan sertifikat, Bro. Ini pernyataan langsung dari KPK. Dan jembatan, itu ya. UPT yang lainnya ada. Tapi ini yang 1 sampai 6 ini adalah UPT jalan dan jembatan. Seperti itu. Nah, saat dikumpulkan itulah yang bersangkutan itu menyampaikan, ya gubernur itu, bahwa mataharinya adalah 1. Semua harus tegak lurus pada mataharinya, artinya pada gubernur gitu. Dan kepala dinas ini adalah kepanjangan tangan dari gubernur, sehingga apapun yang disampaikan kepala dinas itu adalah perintahnya gubernur. Disampaikan demikian. Dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi. Nah, kata-kata dievaluasi itu diartikan oleh para kepala UPT dan yang lainnya itu ya kalau tidak turut nanti akan diganti dan lain-lain gitu, dimutasi dan lain-lain seperti itu. Jadi sejak awal memang sudah disampaikan seperti itu. Nah, ini adalah pernyataan yang disampaikan ya, jika tidak memberikan sejumlah uang, persentase yang dimaksud ada yang bilang 2,5 sampai 5%, ini akan diancam dimutasi atau dicopot dari jabatannya, sehingga para kepala UPT ini berlomba-lomba untuk mencari uang dari manapun caranya ya tadi. Artinya sejak awal Februari, Maret kepala UPT dikumpulkan harus tegak lurus sama 1 matahari yakni gubernur. Apalagi dari kepala dinas menurut KPK ia merupakan representasi. Apapun arahan instruksi yang ia berikan merupakan langsung dari mataharinya 1 yakni Gubernur Riau. Yang menarik kok. Ketika kepala UPT ini kesulitan mencari uang, mereka berpikir keras, tidak mungkin memotong anggaran karena sedang defisit, tapi mereka mendapatkan sampai rela gadai sertifikat, pinjam uang di bank. Betul, hal ini dilakukan supaya tidak dicopot dari jabatannya ya. Berikut pernyataannya. Ada proyeknya kemudian dipotong kan gitu ya. Proyeknya kemudian proyek-proyek itu dipotonglah, mintalah ke swastanya. Ini kan karena anggarannya defisit, proyeknya itu kan belum ada gitu ya, seperti itu. Tadi kan lebih lebih difokuskan ke belanja pegawainya, kan gitu seperti itu. Akhirnya mereka karena belum ada uangnya, ya tadi pinjem. Ini keterangan dari para kepala UPT ya, sesuai keterangan mereka. Pinjem
ada yang gadein sertifikat dan lain-lain ke bank. Kepala UPT dibuat pusing, bahkan mereka minjam uang bukan buat kebutuhan pribadi, tapi buat store ke atas kok. Betul, yang tadi Andro bilang matahari kembar. Kita akan membacakan selanjutnya penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT atau Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan wilayah 1-6 Dinas PUPR PKPP. Nah, kita akan lihat rincian jumlahnya, Andro. Ini juga angkanya cukup fantastis. Karena ada penambahan anggaran. Betul, semula alokasi anggarannya adalah 71,6 miliar rupiah, kemudian menjadi 177,4 miliar rupiah, angkanya di atas 100%. Kenaikannya 106 miliar rupiah. Bayangkan, jika tidak menyetujui apapun perintah dari Gubernur Riau, maka tidak akan disetujui anggaran yang meningkat signifikan 106 miliar rupiah. Karena seorang kepala daerah itu memang punya wewenang penuh untuk mengelola, untuk memutasi, mencopot seluruh SKPD yang ada. Boleh kita selanjutnya? Selain urusan uang ini memang di banyak kalangan ya. Nah, ini yang tidak main-main jumlahnya, Bro. Kepala Dinas PUPR PKPP yang tadi dikatakan satu arah, satu nafas, satu matahari perintahnya, ini meminta fee sebesar 7 miliar rupiah. Bagi yang tidak mengikuti perintah maka diancam mutasi hingga pencopotan dari jabatannya. Ini siapa yang nggak takut toh? Seorang kepala dinas mungkin baru menjabat hitungan bulan, tahun, tetapi ketika dianggap tidak patuh, maka ia akan diganti dengan sosok yang berbeda. Meskipun ketika gubernur, kepala daerah punya wewenang untuk mencopot, seluruh laporan itu harus dilaporkan ke pusat, ke Menteri Dalam Negeri, ke Badan Kepegawaian Negara. Karena biasanya kalau yang normatif kan jelas, ya harus ada pertimbangan kinerja. Apakah memang ada proses hukum yang mereka langgar. Tetapi kalau unsurnya sangat subjektif, suka atau tidak suka, bahkan kalau tidak memberikan uang ke atasan, kami rasa itu sangat keliru. Betul sekali. Nah, angka 7 miliar ini bukan main-main, Bro. Ini disebut sebagai jatah preman. Nah, kita bayangkan jatah preman tidak hanya di jalanan saja, tidak hanya di stasiun, tidak hanya di terminal, tapi bahkan ke lingkungan pejabat dan birokrasi. Ada jatah preman, Bro, sebesar 7 miliar rupiah. Kita simak bersama. Selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Oke, jatah preman dan 7 batang. Jadi kalau tadi jumlahnya 7 miliar, kita dapat memprediksi ya, 1 batang ini memperkirakan 1 batang 1 miliar. Bisa kadang memang kalau miliar, KPK mengungkap kasus, ada istilah yang unik ya, yang hanya diketahui oleh circle mereka sendiri, lingkaran di internal birokrasi itu, japrem, jatah preman. Kemudian sekarang ada istilah 7 batang. 1 batang? 1 batang 1 miliar. Mintanya? Sehingga total 7 miliar jadi 7 batang. 7 batang. Mungkin hanya di grup WA mereka saja yang mengetahui istilah-istilah ini, karena kalau orang luar sebagai eksternal nggak akan tahu aturan maupun instruksi yang diberikan kepala daerah kepada seluruh SKPD yang berada di pemerintah provinsinya. Jadi ini semacam kode yang diberikan ya untuk mengelabui lembaga keamanan kita. Tapi yang luar biasa adalah setoran belum sampai angka 7 miliar, sudah terhenti di tengah, sudah kena OTT KPK. Kita boleh sambil jalan lagi? Grafisnya kita tampilkan lagi selain 7 batang besaran full 5%. Kalau tadi kita lihat di awal 2,5 miliar, kemudian ini naik ya, jadi 5% yang disepakati. Nah, ini adalah 3 kali setoran gubernur hasil pengumpulan dari kepala UPT. Ada Juni, Agustus, dan November. Pada Juni ini ada 1,6 miliar rupiah. Kemudian Agustus ini 1,2 miliar rupiah. Kemudian pada November 1,2 miliar rupiah. Ini kalau di total belum sampai di 7 miliar ya. Tapi pada November ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, kena OTT. Ini yang kemarin sempat menjadi tanya publik, apakah betul sosok Gubernur Riau yang selama ini dikenal mungkin agamis, kenapa bisa terkena OTT? Apakah betul dia dijebak? Karena dari pihak KPK menyatakan ini
kami periksa berdasarkan laporan dari masyarakat. Transaksi sudah 3 kali terjadi. Betul. Ini faktual versi KPK Juni 2025, ada aliran dana Agustus 2025 dan juga November 2025. Dan biasanya pemerintah provinsi, birokrasi kalau sudah terjerembab kasus korupsi, mereka sifatnya bukan transfer rekening by rekening, tapi biasanya dikresek atau dikardus. Betul. Ini yang kemarin kita tidak sempat lihat kok. Apakah uangnya dalam bentuk cash? Kita punya gambar ini, barang bukti. Kita punya gambar, barang buktinya dipajang semua kemarin. Pecahannya bukan rupiah, ada dolar Amerika Serikat. Kemudian ada pound sterling. Pound sterling, nilainya sekitar 1,6 miliar. Coba kita tampilkan gambarnya. Kita tampilkan gambar yang berikut ini. Oke, kita akan lihat. Nah, ini adalah barang bukti yang ditampilkan oleh KPK. Seger loh ya? Betul. Mata lihatnya seger nggak? Mata. Oh, luar biasa seger tuh. Ini kita kerja berapa lama dulu untuk mendapatkan uang segini ya? Jangan sampai ini uang ini uang haram ini. Tapi kita kerja dengan uang halal tentunya, Bro. Ini yang membuat tergiur, tumpukan uang disodorkan kepada Gubernur Riau. Jadi sekali lagi 3 kali setoran, 1,6, kemudian 1,2 dan 1,2 belum genap mencapai angka 7 miliar rupiah. Kemudian KPK sudah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan pemerasan. Inilah deretan mata uang asing yang disita oleh KPK sebagai barang bukti permulaan. Sempat kemarin disuguhkan kepada awak media, dipajang, ditunjukkan nilainya sekitar 1,6 miliar rupiah. Dan yang mengejutkan, yang menggegerkan, kenapa lagi-lagi Riau Abdul Wahid bukan kali pertama. Ini rekor Gubernur Kepala Daerah kena OTT KPK. Karena bersama dengan Abdul Wahid ini sebelumnya sudah ada 3 pendahulunya ya, Bro. Nah, ini kita lihat ya, daftar Gubernur Riau yang ditangkap KPK. Yang pertama ada Saleh Jasid. Ini menjabat 2003. Ini terkait dengan kasus damkar, korupsinya sebesar 4 miliar rupiah. Pengadaan mobil pemadam kebakaran, terjerat kasus korupsi 4 miliar. Ini mungkin... Ini 2003 tidak ada sampainya, Bro. Berapa lama menjabat nih? Sangat mencoreng sekali, sangat mencoreng sekali Riau. Meskipun mungkin saat ini secara aturan hukumnya beliau mungkin sudah menjalani proses hukum itu. Tapi Rusli Zainal, periode selanjutnya. Periode 2003 sampai 2013, ini terkait dengan kasus korupsi PON dan perizinan kehutanan. Anas Ma'mun 2014-2019 terkait alih fungsi hutan. Bayangkan, 2 kepala daerah, Rusli Zainal dan juga Anas Ma'mun, sama-sama tersangkut kasus yang serupa, yakni alih fungsi hutan, lahan. Kita bayangkan Riau memang secara geografis, demografi, banyak hutan di sana, banyak lahan yang bisa kalau tidak betul-betul objektif, mereka yang tidak lurus. Tidak punya integritas yang kuat. Kredibilitas. Betul sekali. Bisa digoyang. Dan ini adalah gubernur terakhir ya, tadi Februari 2024 baru menjabat sebagai gubernur, artinya belum 1 tahun. Betul. Abdul Wahid ini terkena kasus dugaan pemerasan di Dinas PUPR PKPP dengan nilai 7 miliar rupiah yang tadi dianalogikan batangan ya, 7 batang tadi. Kita tunggu bersama apakah kasus ini berhenti hanya di 3 tersangka, Kepala Dinas PUPR PKPP, kemudian Gubernur Riau dan juga tenaga ahli, atau akan berkembang. Apakah akan ada jaringan lain yang bisa tersangkut kasus korupsi serupa, tapi paling tidak akhirnya KPK punya taring akhirnya. Yang ditunggu KPK kapan OTT? Ya, karena selama ini kita lihat kejaksaan terus ya. Ditindaklanjuti langsung oleh KPK. Ya, kami akan mendalami lagi, Indro. Kita akan bahas lagi di next segmen. 4 Gubernur Riau dalam periode berbeda-beda terjerat kasus korupsi. Kok bisa? Kita akan hadirkan diskusinya sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Petang.